membuat media Vietnam makin gak yakin kalau Indonesia memang gak serius menatap Piala AFF dan hanya menjadikan ini sebagai ajang trial bagi pemain muda. Karena di satu sisi, timnas Vietnam sendiri sangat serius mempersiapkan tim sampai-sampai melakukan TC ke Korea Selatan. Oh, ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, terkait dengan Piala AFF ataupun Mitsubishi Electric Asian Cup ini, Indonesia menurunkan skuad U22 tahun ya, dan average semua pemainnya kalau daripada 33 pemain tuh average-nya adalah dalam 20 tahun, lebih kurang begitu. Dan antara negara yang menurunkan skuad yang paling berumur 20 tahun, yang paling muda lah anak-anak muda ini. Jadi ada juga negara-negara yang memandang sinis terhadap timnas Indonesia, kenapa menurunkan skuad sedemikian, sedangkan ajang ini ajang yang dalam misi untuk mencapai kejuaraan Piala AFF. Tapi itu mengikut pandangan daripada negara-negara lain. Tapi bagi Indonesia ini adalah ajang yang mencari bibit-bibit muda, pemain-pemain baru, pemain yang berpotensi, pemain yang bertalenta, dan bukan semata-mata untuk kejuaraan, tapi sebenarnya untuk membentuk fondasi yang baru di Indonesia ini. Oke, sebelum ini di timnas senior Indonesia telah menunjukkan satu peningkatan yang baik, mengalahkan tim-tim besar seperti Arab Saudi, mengalahkan kalau di sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini, Indonesia di kualifikasi Piala Asia itu mengalahkan Vietnam ya. Vietnam dikalahkan di kandang lawan 3-0. Sejarah untuk Indonesia, 30 tahun sejarah ini baru berlaku yang Indonesia bisa mengalahkan tim-tim besar seperti Vietnam juga, dan baru-baru ini mengalahkan Arab Saudi. Ini antara satu sejarah yang Indonesia akan dipandang lebih tinggi sebenarnya dari segi sepak bola, dan tulang punggungnya sudah tentu Bapak Erick Thohir dan juga dengan pelatihan Sinteyong ini. Jadi inilah medan Piala AFF ini, medan untuk mencari pemain bertalenta yang baru. Oke, saya ingin reaksi nih guys. Ada yang memandang sinis, yaitu Vietnam tantang Indonesia turunkan skuad terbaik. Kemarin jiper, sekarang protes. Apa di sebalik video ini? Yuk kita nonton bareng guys. Di tengah kepastian soal siapa lagi pemain baru yang masuk ke timnas Indonesia untuk menghadapi 4 laga sisa round 3, tentu saja PSSI bagaimanapun juga nggak bisa melupakan begitu saja gelaran Piala AFF 2024. Ya emang sih, Piala AFF ini bukan merupakan ajang FIFA, akan tetapi menurut manajer timnas Pak Sumarji, sebisa mungkin skuad Garuda akan tetap memainkan permainan terbaik walaupun kita tahu yang dipilih Koshin adalah U22. Ya entah siapapun nanti yang bermain, pokoknya PSSI tetap nggak akan menganggap remeh ajang ini. Walaupun di satu sisi Pak Erick sendiri menegaskan jika Piala AFF bukan ajang prioritas. Nah, sebelum ini 3 rival Indonesia di ASEAN yaitu Vietnam, Thailand, dan Malaysia sempat merasa khawatir kalau Indonesia bakal bisa menurunkan skuad terbaik walaupun AFF bukan ajang resmi FIFA. Karena di Piala Asia U23, nyatanya lobby-lobby yang dilakukan Pak Erick bisa membuahkan hasil. Namun setelah tahu kalau Indonesia akan main dengan skuad U22, lalu tiba-tiba mereka terutama Vietnam protes-protes gak jelas karena menganggap Indonesia meremehkan ajang ini. Terlebih setelah media-media di sana melihat gimana Koshin yang tampak marah-marah karena ngajarin passing serta kondisi fisik pemain yang dirasa masih kurang. Membuat media Vietnam makin gak yakin kalau Indonesia memang gak serius menatap Piala AFF dan hanya menjadikan ini sebagai ajang trial bagi pemain muda. Karena di satu sisi, timnas Vietnam sendiri sangat serius mempersiapkan tim sampai-sampai melakukan TC ke Korea Selatan. Oh, ini guys ya. Vietnam mengadakan TC di Korea Selatan. Sebenarnya Vietnam ini dia ingin membalas dendam dengan kekalahan mereka di kandang mereka sendiri ya, 3-0 ya, ketika kualifikasi Piala Asia tuh. Dan bermain juga di Indonesia, mereka juga kalah. Jadi
Mereka inginkan Indonesia ini menurunkan skuad yang terbaik sebenarnya, karena dendam mereka itu masih lagi membara dan ingin cepat kekalahan itu dipadamkan dengan kemenangan mereka nanti lawan Indonesia ini. Tapi dengan Indonesia menurunkan skuad U22, mereka rasa walaupun mereka mungkin Vietnam ini menang ke atas Indonesia nanti, tetapi mungkin mereka merasakan belum cukup berpuas hati karena tim yang diturunkan oleh Indonesia adalah U22. Jadi kemungkinannya begitu guys. Kita lanjut loh guys. Timnas Indonesia memang secara prioritas akan sangat terfokus menyiapkan segala yang terbaik untuk 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia Round 3. Tentu saja harapan publik benar-benar tersemat mengingat ini adalah momentum yang pas. Kendati di satu sisi kita juga tahu kalau langkah yang dihadapi sangatlah besar. Yap, tergabung di grup C bersama 3 tim langganan Piala Dunia membuat status Indonesia benar-benar disebut underdog ketika itu. Namun setelah melalui 6 pertandingan, nyatanya status itu naik jadi kuda hitam. Karena Indonesia untuk saat ini mampu duduk di posisi 3 klasemen sementara. Meskipun begitu, jangan lupakan juga kalau di Desember ini, gelaran paling ramai sejak Universe, yakni Piala AFF akan segera dimulai. Dan meskipun dibilang Piala Ciki atau Piala nggak penting, suka tak suka faktanya Indonesia memang belum pernah juara. Mentok-mentok hanya tembus sampai final, tapi ujung-ujungnya selalu kalah. Dan yang paling nyesek mungkin di edisi 2010 dan 2016. Tak kalah momentum yang udah di depan mata, nyatanya sirna begitu aja. Oh, yang final kedua nih kan? Ya bagaimanapun, kualifikasi Piala Dunia adalah prioritas. Akan tetapi bukan berarti PSSI meremehkan Piala AFF. Ucapan Pak Erick Thohir soal memberi kesempatan pada pemain muda di Piala AFF jelas dimaksudkan untuk menambah jam terbang di level internasional. Dan itu beneran dibuktikan ketika Shin Tae-yong secara resmi memanggil 33 nama yang sebagian besar terdiri dari pemain U22. Hanya Arhan serta Asnawi yang secara usia udah dibilang lewat, sedangkan sisanya ya 22 tahun ke bawah. Sesuatu yang kemudian mematik reaksi dari tim-tim tetangga, yang mana menilai Indonesia tidak respect dengan ajang ini. Yap, dari tim-tim di ASEAN. Oke guys, dikabarkan Justin Dubner, Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk juga berkemungkinan tidak dapat bergabung bersama dengan timnas Indonesia ini karena belum ada pelepasan dari pemainnya. Tetapi Marcelino, Asnawi Mangku Alam dan juga Arhan Pratama itu mereka bisa gabung. Marcelino itu dilepaskan oleh Oxford United karena Oxford United ini masih di bawah lobi Bapak Erick Thohir. Dan Bapak Erick Thohir juga punya kepentingan pemilikan di Oxford United, jadi bisa untuk begitu mudahlah untuk dilepaskan. Tetapi Rafael Struijk, Ivar Jenner dan juga Justin Dubner ini mungkin kalau Indonesia sampai ke final lah, mungkin mereka bisa dilepaskan, kemungkinan besarnya begitu ya. ASEAN, Vietnam adalah tim yang boleh jadi adalah yang paling rempong. Gimana enggak, ketika itu mereka heboh sendiri. Ketika Indonesia diperkirakan akan turun dengan skuad terbaik dan menilai itu adalah sesuatu yang enggak adil. Tapi ketika Indonesia akan tampil dengan U22, mereka sekarang protes dengan menganggap Indonesia meremehkan turnamen ini. Selain itu, media Vietnam juga menilai kalau apa yang dilakukan oleh Indonesia akan membuat pamor Piala AFF turun. Yang mana itu sejalan dengan ucapan salah satu pengamat Malaysia, Zakaria Rahim, beberapa waktu yang lalu. Yap, media Vietnam Soha.vn menganggap keputusan Indonesia pada akhirnya juga membuat tim-tim lain memutuskan untuk dalam tanda kutip ikut-ikutan. Seperti Thailand yang nggak memanggil pemain-pemain andalan macam Chanatip, Teraton Bunmatan, hingga striker senior Terasil Dangda, atau Malaysia yang nggak memanggil geng JDT dengan alasan nggak dilepas klub. Nah, atas dasar itulah Soha menilai kalau tahun ini peluang terbaik untuk juara ya ada di tangan Vietnam karena turun dengan komposisi terbaiknya. Vietnam yang tanda tanya soal daya tarik Piala AFF 2024 kian mencuat ketika banyak bintang tim yang mungkin absen di turnamen tahun ini. Sebelum kompetisi dimulai, tim secara bergiliran mengumumkan daftar pemainnya. Namun banyak bintang yang absen di tim kuat seperti Indonesia. Dalam situasi tersebut, tim Vietnam menjadi kandidat juara dengan kekuatan terbaik. Thailand pun kuat bah.
Lebih lanjut, media-media di ASEAN juga menyoroti soal latihan timnas Indonesia kali ini, di mana mereka menganggap Indonesia sekali lagi nggak serius dengan turnamen ini. Sebab dalam sesi latihan, tampak Coach Shin terlihat marah-marah soal kualitas passing serta ketahanan fisik pemain. Seperti media Singapura, Live Sport Asia, yang menyebut apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong kurang lebih seperti deja vu saat pertama kali ia datang melatih timnas Indonesia. Meskipun begitu, terkait semua kritikan yang ada terutama dari media-media asing, manajer timnas Sumarji menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI, bukan keputusan mendadak atau sepihak. Selain itu, beliau juga menjelaskan kalau keputusan menggunakan pemain muda telah melalui pembahasan matang dalam rapat yang dipimpin Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama seluruh anggota Exco. Karena selain mengikuti Piala AFF 2024, langkah ini bertujuan untuk mendukung regenerasi pemain dan mempersiapkan timnas Indonesia menuju SEA Games 2025. Menurutnya, menggunakan kombinasi pemain U22 dari Liga 1, Liga 2, serta pemain yang berkarir di luar negeri adalah bagian dari visi besar PSSI untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda tampil di level internasional. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa setiap federasi memiliki target dan program masing-masing. Maka dari itu, beliau meminta publik ataupun media-media untuk memahami bahwa fokus timnas Indonesia saat ini adalah membangun fondasi kuat untuk masa depan. Ini bukan keputusan langsung begitu saja. Masing-masing federasi punya target dan rencana jangka panjang yang harus dijalankan. Semua ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Keputusan ini sudah disepakati bersama dan menjadi bagian dari persiapan menuju SEA Games. Jadi jangan langsung berpikir ini keputusan mendadak, ucap Pak Sumarji dikutip dari kompas.com. Yap, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sumarji ini sedikit banyak memang sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Pak Ketum soal Piala AFF yang memang bukan prioritas utama tetapi tetap penting. Bagi Pak Erick, meskipun Piala AFF tak lagi prioritas dan cuma dijadikan ajang uji coba bagi pemain muda serta pemain senior yang tak masuk skuad utama, PSSI ingin tim yang diturunkan tetap tampil maksimal dan tidak memandang sebelah mata ajang tersebut. Tentu perhitungan tidak berarti kami melihat sebelah mata Piala AFF. Saya pastikan kita tetap serius. Tidak menjadi prioritas bukan berarti kita tidak akan membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu. Tentu SEA Games menjadi prioritas. AFF menjadi sasaran antara. Ucap Pak Ketum PSSI dilansir dari Detik Sport. Di sisi lain, Coach Shin sendiri meminta kepada semua masyarakat untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi. Karena bagaimanapun, kembali lagi tujuan sebenarnya adalah untuk memberikan pemain muda jam terbang di level internasional. Dan Piala AFF adalah ajang yang bagus meskipun tingkatnya regional, tapi yang dilawan tetap pemain-pemain level senior. Ya, itu jadi beban saya sebenarnya. Fans pasti menginginkan untuk jadi juara. Tetapi kita bukan timnas senior juga. Ini pun timnas U22 agak kesulitan untuk pemanggilan pemain. Jadi mungkin saya bicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi. Ucap Coach Shin. Kemudian soal pemilihan TC di Bali, Coach Shin menganggap fasilitas dan segala hal yang dibutuhkan semuanya ada di sini. Terlebih dengan suasana yang enak, para pemain diharapkan bisa lebih enjoy dalam melakukan TC. Coach Shin Tae-yong. 뭐 자카르타 이런 데는 훈련할 수 있는 공간이 매우 없어서 자카르타는 뭐 발리 유나이티드 구장이 너무 좋고 또 발리 구단도 피트가 너무 많이 도와주고 해서 발리 온 Yap, terlepas dari apapun, kami tetap berharap hasil terbaik dari turnamen ini. Dan sebagaimana diketahui, kalau setelah sebelumnya ada 2 nama yang dicoret karena cedera, kini ada 4 pemain lagi yang dicoret oleh Coach Shin dengan alasan teknis. Yang mana mereka adalah Ferdiansyah dari Persib Bandung, Rahmat Arjuna dari Bali United, Iqbal Gwijati dari Barito Putra, dan Ricky Pratama dari PSM Makassar. Nah, untuk pemain rebound seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner sendiri masih dipantau sampai batas akhir pendaftaran walaupun 99% mereka nggak akan ikut karena izin klub. Sedangkan Rafael Strike, ini pemain boleh ikut, tapi hanya untuk laga semifinal dan final. Sedangkan Arhan, Marcelino, Asnawi, ketiganya bisa. Intinya, siapapun nanti yang dipercaya tampil, pokoknya harus memberikan yang terbaik. Karena walaupun ini cuma ajang AFF, tapi kalau udah membawa nama merah putih, ya udah, gaspol, kan gitu. Benar. Oke guys, begitulah Indonesia ini. Kalau diturunkan tim U22 ada yang bising, tapi kalau diturunkan tim senior pun ada juga yang bising. Dan kesesuaian Indonesia menurunkan tim U22 itu selepas rapat umum yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir mendapat kesepakatan sebenarnya oleh semua pihak yang ada di PSSI dan juga kepelatihan daripada Shin Tae-yong sendiri.
Karena Indonesia ini kan, saya pikir Indonesia ini dia memikirkan 5 ke 10 tahun akan datang ya, bahwa Indonesia akan banyak pemain-pemain bibit muda ini yang akan membina sistem sepak bola Indonesia ini untuk pelapis sebagai backup kepada pemain-pemain senior. Jadi negara-negara lain, terutamanya Vietnam, mungkin ya Vietnam ini yang saya tahu dia ingin membalas dendam kekalahan mereka di kandang mereka 3-0 itu, dan mereka kalah juga lagi bermain di GBK. Jadi mungkin itu yang menyebabkan mereka merasakan bahwa Indonesia perlu menampilkan tim terbaik, dan mereka inginkan perlawanan dengan Indonesia itu dengan tim yang kuat. Karena mereka TC di Korea Selatan guys. Ini dalam persiapan Piala AFF ini, mereka menurunkan skuad yang terbaik, dan juga TC mereka, training mereka di Korea Selatan cukup tinggi. Dia punya keyakinan untuk mengungguli Piala AFF kali ini. Vietnam nih, dia memang targetkan juara nih. Saya pikir Vietnam menargetkan juara ya. Walhal dia belum mengetahui lagi Thailand juga punya skuad yang terbaik. Di samping tim-tim lain, Malaysia memang ada menggunakan pemain-pemain muda juga sama seperti Indonesia, tetapi tidak semua pemain muda di Malaysia. Ada juga pemain yang berumur dan juga berpengalaman. Cuma average pada pemain-pemain di Malaysia itu dalam 25 tahun begitu. Dan tidak menurunkan pemain-pemain yang terbaik juga Malaysia ini, karena JDT tidak melepaskan pemain-pemain mereka, dan tim Malaysia mengambil pemain-pemain baru juga, kebanyakannya pemain-pemain muda. Begitu juga dengan tim Indonesia. Jadi Indonesia nih dia turunkan pemain-pemain muda di bawah U22 nih, dan average pemainnya adalah 20 tahun rata-ratanya. Dan Iqbal itu tadi kalau tidak dicoret, dia pun baru 17 tahun ke 18 tahun. Muda lagi guys. Banyak di Indonesia ini muda-muda lagi, macam Kade Ariel, Doni Tripamungkas, Arkan Fikri, siapa lagi, dan lain-lain lagi lah yang mungkin saya tidak banyak mengenali untuk pemain di kelompok umur ini. Apapun, saya mendukung penuh Indonesia menurunkan tim U22 ini sebagai percobaan untuk membina pengalaman kepada mereka yang baru untuk meningkatkan prestasi pemain muda ini. Kejuaraan itu perkara yang kedua, tetapi jika juara itu adalah bonus untuk Indonesia. Dan Indonesia juga menargetkan final ya di Piala AFF ini, ke final, dan mungkin akan bertemu dengan sama ada di semifinal itu Thailand ataupun Malaysia ataupun Singapura ya. Jadi kita doakan yang terbaik untuk Indonesia, dapat menampilkan pemain-pemain baru. Saya juga ternanti-nantikan pemain-pemain talenta muda, bibit muda yang baru seperti Marcelino Ferdinand yang ada di Indonesia ini. Jadi Indonesia, Marcelino Ferdinand dapat bermain, Mas Mangko Alam dan juga Pertama Arahan. Kecuali 3 ini tadi ya, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan juga Rafael Struijk ini memang belum lagi dapat dipastikan dapat membantu di Piala AFF ini. Oke guys, sampai di situ saja. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.